Assalamualaikum, teman-teman. Hari ini kita akan mendengarkan cerita yang sangat lucu dan menghibur. Cerita tentang Abu Nawas, si tokoh legendaris yang terkenal dengan kebijaksanaannya dan kelucuannya. Tapi kali ini Abu Nawas akan bertemu dengan 3 hakim yang, bagaimana ya cara mengatakannya? Mereka tidak terlalu pintar, bahkan bisa dibilang sangat bodoh. Hahaha. Cerita ini dimulai di sebuah kota di zaman dahulu, di mana ketiga hakim ini sedang duduk di pengadilan mereka yang megah. Mereka merasa diri mereka sangat cerdas dan paling bijaksana. Padahal mereka tidak tahu apa-apa. Ruang sidang ini sangat besar dan megah dengan 3 kursi hakim besar yang menunjukkan betapa penting dan berkuasanya mereka. Nah, sekarang mari kita bertemu dengan ketiga hakim ini satu persatu. Mari kita mulai dengan hakim yang pertama. Hakim pertama, namanya Hakim Gembul. Dia adalah seorang hakim yang sangat suka makan. Perutnya sangat besar, sampai-sampai dia kesulitan berdiri dari kursi hakim. Hahaha. Ketika Hakim Gembul duduk di kursinya, kursi itu langsung berderit keras, hampir patah. Setiap pagi, Hakim Gembul selalu menguap lebar. Seperti mulut buaya, dia juga selalu berkeringat. Terus-menerus mengusap dahinya dengan sapu tangan. Hakim Gembul adalah hakim yang paling mengantuk. Dia selalu tertidur saat mengadili kasus. Bahkan, dia pernah tertidur selama 1 jam penuh dan dengkurannya seperti suara gergaji. Hahaha. Hakim kedua adalah hakim tipis. Dia sangat tinggi dan kurus seperti tongkat. Tingginya hampir 2 meter. Tapi jangan salah, dia juga sangat bodoh. Dia selalu bingung dengan pertanyaan yang sederhana. Ketika hakim tipis duduk di kursinya, kakinya hampir tidak menyentuh lantai. Dia harus menggunakan bantal tambahan agar bisa mencapai meja hakim. Hahaha. Dia juga selalu menyesuaikan kacamatanya yang sering melorot. Tangannya tidak pernah diam, selalu bergerak gelisah seperti sedang menari. Hakim tipis adalah hakim yang paling gugup. Dia selalu mengangguk setuju dengan semua orang. Bahkan ketika orang itu salah, dia takut dengan bayangannya sendiri. Dan hakim ketiga, hakim botak, dia tidak memiliki rambut sama sekali dan kepalanya bersinar seperti cermin. Hahaha, dia adalah yang paling sombong di antara ketiganya. Dia selalu mengatakan bahwa dia adalah hakim terbaik di seluruh kerajaan. Padahal, dia bahkan tidak bisa menghitung sampai 10. Ketika hakim botak duduk di kursinya, dia langsung menepuk meja dengan tangan. Kepalanya yang berkilau mencerminkan cahaya dari jendela. Dia selalu menepuk meja dengan keras untuk menunjukkan kekuasaannya dan selalu tersenyum sombong, seolah meremehkan semua orang. Dia mengenakan medali yang sangat banyak, bahkan lebih banyak dari seorang jenderal perang. Hahaha, nah, ketiga hakim ini selalu berkumpul di pengadilan setiap hari. Mereka duduk di kursi masing-masing, terlihat sangat penting dan berkuasa. Mereka tidak tahu bahwa hari ini akan menjadi hari yang sangat menarik dan penuh kejutan. Mereka hanya duduk di sana, berbicara tentang hal-hal yang tidak penting. Hakim Gembul bicara soal makanan, hakim tipis tentang ketakutannya, dan hakim botak tentang betapa hebatnya dirinya. Hahaha. Mereka menunggu dengan sabar. Hakim Gembul menguap, hakim tipis gelisah, dan hakim botak tersenyum sombong. Mereka tidak tahu bahwa Abu Nawas akan datang. Tiba-tiba, suasana menjadi tenang. Nah, sekarang mari kita bertemu dengan Abu Nawas. Tiba-tiba, pintu pengadilan terbuka lebar. Masuk seorang pria berpakaian rapi dengan sorban putih di kepalanya. Dia adalah Abu Nawas. Abu Nawas berjalan dengan percaya diri menuju ketiga hakim tersebut. Setiap langkahnya terlihat penuh makna dan perhitungan. Dia berjalan dengan ritme yang konsisten, tidak terburu-buru. Abu Nawas sampai di depan ketiga hakim. Dia berhenti dan membungkuk dengan hormat. Assalamualaikum, para hakim yang mulia, kata Abu Nawas. Saya adalah Abu Nawas, dan saya datang ke sini karena saya memiliki sebuah masalah yang sangat rumit. Saya membutuhkan kebijaksanaan kalian untuk menyelesaikannya. Ketiga hakim itu langsung terlihat bangga. Mereka pikir Abu Nawas benar-benar percaya bahwa mereka bijaksana. Abu Nawas kemudian mengeluarkan sebuah tas kecil dari balik jubahnya dengan gerakan yang sangat dramatis. Dari dalam tas tersebut, Abu Nawas mengeluarkan 2 buah telur yang bersih dan utuh. Para hakim yang mulia, saya memiliki masalah yang sangat serius, kata Abu Nawas dengan wajah sedih. Ada 2 ekor ayam. Ayam pertama milik saya, dan yang kedua milik tetangga saya. Suatu hari, ayam saya bertelur, dan telurnya jatuh ke halaman tetangga. Sekarang, tetangga saya mengatakan telur itu miliknya karena berada di halamannya. Bagaimana menurut kalian, para hakim yang mulia? Siapa pemilik telur ini? Ketiga hakim itu langsung terlihat bingung. Mereka saling pandang-pandangan, tidak tahu harus menjawab apa.
Hakim Gembul yang pertama kali berbicara, dia mengatakan dengan percaya diri, telur itu adalah milik tetanggamu. Karena telur itu berada di halaman miliknya. Hahaha, aku adalah hakim yang sangat bijaksana. Hakim tipis langsung setuju dengan gugup. Ya, benar. Telur itu milik tetangga. Hakim botak juga mengangguk sombong. Hahaha, mudah sekali. Tentu saja telur itu milik tetangga. Abu Nawas tersenyum dengan senyuman yang penuh makna. Dia tahu ketiga hakim ini telah membuat kesalahan besar. Baik, para hakim yang mulia, kata Abu Nawas dengan tenang. Jika telur itu adalah milik tetangga karena berada di halaman miliknya, maka dengan logika yang sama, jika saya melempar batu ke halaman tetangga saya, apakah batu itu menjadi milik tetangga saya? Atau apakah batu itu tetap milik saya karena saya yang melemparnya? Ketiga hakim itu tenang. Mereka baru menyadari bahwa mereka telah membuat kesalahan yang sangat bodoh. Hahaha. Wajah mereka berubah menjadi merah karena malu. Abu Nawas tersenyum lagi. Bagaimana berbeda, para hakim yang mulia? Logikanya sama saja. Telur itu tetap milik saya karena berasal dari ayam saya. Tempat di mana telur itu berada tidak mengubah kepemilikannya. Kepemilikan ditentukan oleh asal-usul barang tersebut, bukan tempatnya. Hakim Gembul berkeringat banyak. Hakim tipis menunduk malu. Tidak berani melihat Abu Nawas, hakim botak merasa sangat marah. Wajahnya memerah. Ketiga hakim itu merasa malu. Tapi mereka tidak mau mengakui kesalahan mereka. Hakim botak yang paling sombong berkata, "Baik Abu Nawas, itu hanya kebetulan. Kami akan memberikan kasus yang lebih sulit untukmu." Abu Nawas mengangguk dengan tenang. "Baik, saya siap mendengarkan." Hakim tipis dengan gugup mengajukan pertanyaan. Ada seorang pedagang dengan 3 tas. Satu berisi 100 koin emas, 150 koin emas, dan 1 kosong. Bagaimana cara pedagang membagi tas-tas tertutup itu dengan benar kepada 3 anaknya? Abu Nawas tersenyum. Pertanyaan yang menarik. Tapi tidak ada masalah di sini. Pedagang itu tahu siapa anak pertama, kedua, dan ketiga. Dia bisa langsung memberikan tas yang benar kepada anak yang tepat. Pertanyaan kalian hanya mengatakan setiap anak harus dapat tas yang benar. Bukan mereka harus memilih sendiri. Ketiga hakim itu kembali merasa malu. Mereka menyadari Abu Nawas jauh lebih cerdas. Hahaha! Hakim botak yang paling sombong sekarang merasa sangat marah. Wajahnya memerah padam. Dia berteriak, "Abu Nawas, kamu hanya beruntung. Aku akan memberikan pertanyaan yang paling sulit." Abu Nawas tetap tenang. Hakim botak kemudian bertanya, "Aku punya tas berisi 10 bola, 5 merah dan 5 biru. Dengan mata tertutup, berapa bola yang harus aku ambil agar pasti dapat 2 bola dengan warna yang sama?" Abu Nawas langsung menjawab tanpa berpikir, 3 bola, para hakim yang mulia. Karena hanya ada 2 warna, jadi dengan mengambil 3 bola, pasti ada 2 bola dengan warna yang sama. "Benar!" teriak hakim botak dengan terkejut. Dia merasa sangat kesal dan malu. Abu Nawas lalu tersenyum. "Para hakim yang mulia, saya datang untuk mengajarkan sebuah pelajaran penting. Seorang hakim harus selalu berpikir dengan matang sebelum memberikan keputusan. Jangan terburu-buru. Keputusan yang salah bisa merugikan banyak orang. Kalian sudah memberikan keputusan yang salah untuk kasus telur saya. Jika itu kasus nyata, kalian akan tidak adil. Seorang hakim harus rendah hati dan siap belajar." Ketiga hakim itu akhirnya menyadari kesalahan mereka. Mereka mengerti bahwa mereka tidak memiliki kebijaksanaan yang cukup. Mereka meminta maaf kepada Abu Nawas dengan tulus dan berjanji akan lebih berhati-hati di masa depan. Abu Nawas tersenyum lembut. "Terima kasih, para hakim yang mulia. Saya harap kalian akan menjadi hakim yang lebih baik." Abu Nawas kemudian meninggalkan pengadilan dengan senyuman yang puas. Dia telah berhasil mengajarkan pelajaran penting kepada ketiga hakim yang bodoh. Ketiga hakim itu duduk dalam kesunyian, merefleksikan diri mereka sendiri. Hakim Gembul mengakui bahwa dia hanya mengandalkan pengalaman. Hakim tipis berjanji akan lebih berani mengambil keputusan yang benar. Dan hakim botak sadar bahwa kesombongannya telah membuatnya buta. Ketiga hakim itu berdiri dan saling berpegangan tangan, berjanji untuk berubah menjadi hakim yang lebih baik. Dan itulah cerita tentang Abu Nawas dan 3 hakim bodoh. Cerita ini mengajarkan kita bahwa kebijaksanaan bukan hanya tentang pengetahuan, tapi tentang cara berpikir yang matang. Kesombongan adalah musuh kebijaksanaan. Logika dan akal sehat adalah senjata terkuat. Dan yang terpenting, setiap orang bisa berubah menjadi lebih baik. Terima kasih telah mendengarkan. Semoga cerita ini bisa mengajarkan kita tentang pentingnya kebijaksanaan dan keadilan. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalam.